Perkenalkan, nama saya Cici Ferawati, NIM 93. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan pada PT 1001 Alami yang berbasis kearifan lokal. Nah, pada kali ini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian. Nah, untuk masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang pendahuluan, di mana dengan latar belakang dengan adanya perkembangan bisnis yang semakin pesat, tentunya persaingan juga ketat. Nah, di mana perusahaan di sini dituntut agar tetap bisa bertahan dan fokus pada perbaikan untuk meningkatkan kondisi internal perusahaan atau mencari profit, dan untuk meningkatkan dan untuk mengembangkan hubungan sosial eksternal perusahaan yang disebut dengan tanggung jawab. Nah, manfaat CSR di sini diukur dari segi kinerja keuangan perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan cara pelaksanaan CSR tersebut. Nah, kinerja keuangan di sini adalah suatu alat ukur prestasi kerja keuangan perusahaan yang melalui struktur permodalannya. Nah, dengan demikian tentunya penelitian punya tujuan dan harapan di mana untuk menggali lebih dalam tentang pengaruh CSR sendiri terhadap kinerja keuangan pada PT 1001 Alami dari sudut pandang kearifan lokalnya. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri itu ada 3, untuk instansi bagi peneliti sendiri sama bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan manfaat bagi peneliti yaitu untuk diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan. Sedangkan bagi instansi ini dapat meningkatkan kesadaran pentingnya melakukan CSR yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan untuk bagi peneliti selanjutnya yaitu dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai CSR terhadap kinerja keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Pokok pembahasan yang kedua ini landasan teori, di mana teori-teori di sini akan diungkap mengenai CSR dan kinerja keuangan. Pengertian dari CSR sendiri atau Corporate Social Responsibility menurut Anggraini 2006 dalam Pratiwi 2014, CSR sebagai mekanisme suatu organisasi yang operasinya dan interaksinya dengan para stakeholder yang diintegrasikan pada lingkungan dan sosial yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum. Namun pada umumnya CSR di sini merupakan suatu rangkaian kegiatan seperti diskusi, pameran, social event yang berkaitan dengan upaya tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sebagai ajang penyebarluasan informasi yang mengenai prestasi dan kinerja korporasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian dari kinerja keuangan menurut Mustafa 2014 ini adalah mengungkapkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi perusahaan yang dianalisis
dari alat-alat analisis keuangan yang dapat mengukur dan mengetahui baik buruknya suatu perusahaan yang digambarkan pada prestasi kerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, dari prestasi tersebut tentunya akan dinilai. Nah, penilaian di sini adalah suatu proses pengukuran operasional yang berdasar pada standar sasaran kinerja yang telah ditentukan, sehingga penilaian prestasi kinerja tersebut dapat dilihat dari segi kinerja keuangan perusahaan. Nah, sedangkan dari penelitian terdahulu mengenai CSR yang ditinjau dari kearifan lokalnya, saya mengambil salah satu jurnal, yaitu dari Rismawati 2015 yang berjudul Memaknai Program CSR, suatu kajian proses transformasi sosial berbasis kearifan lokal, di mana yang hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa corporate value yang dianut oleh PT 4 yang telah menciptakan gap antara entitas dengan lingkungan sosialnya. Hal ini yang berakibat pada ketidakmampuan perusahaan mengenai interruption in business dengan cara yang lebih holistik dan humanis. Penanganan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak didasari atas rasa tanggung jawab yang tinggi dan demi keberlangsungan di wilayah tambang. Nah, untuk pokok bahasan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, di sini jelaskan bahwa jenis penelitian yang saya angkat yaitu tentang deskriptif kualitatif, di mana penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Contohnya itu seperti tindakan, motivasi, perilaku, persepsi, dan lain-lainnya yang secara holistik dan secara deskripsinya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitiannya, saya mengambil lokasi di Desa Kertakena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Nah, untuk waktunya tersebut kurang lebih 3 bulan, di mana mulai dari bulan Maret, April, Mei di tahun ini 2020. Nah, untuk sumber dan metode pengumpulan data, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer sendiri ini ada wawancara secara langsung dan observasi, sedangkan data sekundernya itu menggunakan studi pustaka dan regulasi. Untuk teknik analisis data sendiri, ini didahului melakukan pengkodingan, kemudian diklasifikasi terhadap coding, selanjutnya dikategorikan, kemudian dimasukkan dalam inti tema. Demikianlah pemaparan mengenai proposal penelitian yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.